Blow by itu apa? Jadi secara keniscayaannya dalam engine itu blow by pasti ada. Ya nggak mungkin engine nggak punya blow by, berarti macet tuh pistonnya kan gitu. Ya, jadi blow by itu adalah kebocoran gas yang diizinkan pada saat langkah pembakaran maupun langkah kompresi dikarenakan clearance antara piston groove dengan liner. Clearance itu ada untuk menjamin bahwa piston bisa bergerak sliding terhadap linernya. Nah, cooling system problem dengan engine blow by gitu kan ya, sama apakah bisa berdampak pada engine bikin jendela tadi ya. Seiring berjalannya waktu ya, terjadi keausan pada ring piston sehingga celah mengalami pembesaran. Ketika celah antara piston dengan liner itu membesar, disitulah high blow by terbentuk atau gas blow by yang lebih tinggi terjadi. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini, ya, blow by itu bisa meningkat karena keausan. Keausan terjadi karena apa? Terjadi karena gagal pelumasan. Nah, artinya apa? Sebenarnya faktor terpenting terjadinya blow by adalah gagal pelumasan, ya kan? Jadi dipastikan teman-teman yang ada di sini, ya, kita menggunakan lubricating yang proper agar kita bisa mengontrol terjadinya keausan. Jadi agar keausannya antara piston dengan liter terkontrol, itu syaratnya apa? Kita gunakan pelumas yang proper. Itu. Terus kita jabarkan lagi tentang pelumasan. Pelumas ini salah satu fungsinya adalah mengeliminir ya atau mengurangi keausan, dan syarat untuk mengeliminir atau mengurangi keausan adalah syaratnya pelumas itu tetap nempel pada logam. Ya, bagaimana dia bisa melumasi kalau dia nggak nempel? Kan nggak mungkin ya. Jadi pelumas syaratnya harus nempel pada logam. Ya nempel pada liner, ya nempel pada piston. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ternyata panas pada water jacket seputaran liner jika berlebihan itu juga akan mengakibatkan lapisan oil film pada liner rontok atau lumer gitu ya bahasa kerennya. Sehingga kalau kita tarik benang merah, ya apakah blow by itu nanti hubungannya ke cooling system? Ada hubungannya, tetapi hubungan jarak jauh gitu. Ya, jadi hubungannya jarak jauh artinya melewati beberapa step. Jadi tapi yang faktor yang paling penting itu sebenarnya pelumasan. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pelumas ini akan bekerja dengan baik kalau didukung sistem pendinginan yang baik. Karena kalau engine-nya itu sering overheat, efeknya tadi lapisan oil film pada liner itu bisa rontok. Dan kalau sudah rontok atau lapisan oil filmnya itu berkurang, pasti pelumasannya juga tidak sempurna. Gitu. Terus tadi apakah dalam jangka panjang akan mengakibatkan make window? Saya kira tidak, karena make window ini hubungannya adalah dengan engine speed atau overrunning. Ya, jadi apabila kecepatan piston ini sudah tidak bisa diakomodir oleh liner, itu dia akan mencari jalan keluar sendiri atau make window. Ya, paling-paling kalau gagal pelumasan itu apa? Ngejam gitu ya. Tidak sampai make window. Ya begitu Pak Tommy. Mungkin Pak Edwan bisa menambahkan? Ya, tadi sudah disampaikan semua di dalam Pak Fauzan yang lebih expert nih di engine. Kalau saya cuma izin menambahkan aja terkait masalah monitoring ya Pak. Jadi itulah gunanya pentingnya monitoring di lubrikan secara berkala, dan juga jangan lupa di radiator coolant itu juga bisa dimonitor secara berkala. Kita bisa tahu jadi ada kontaminasinya tuh apa saja, kandungan Fe kontennya, kandungan karatnya, jumlah corrosion inhibitornya berapa, itu semua bisa kita monitor. Sehingga
Jadi kalau misalkan ada seandainya ada oli atau ada lubrikan yang masuk ke dalam cooling system, oh itu kita udah notice. Ini ada kandungan oil dari mana, baru kita bisa identifikasi tadi lebih lanjut. Itu dari saya. Baik, tadi Pak Kosen pertanyaan susulan ini Pak Kosen, apa namanya? Kalau tadi kan masalah pembakaran, kalau misalnya overheating itu tadi di slide terakhir kan dijelasin pengaruh overheating terhadap umur komponen engine dan apakah ada data sekali overheat langsung ngurangin umurnya ya Pak ya. Misalnya satu kali overheat ngurangin, kalau merokok itu katanya satu batang kalau habis itu ngurangin 5 menit umur gitu. Nah ini kalau overheat itu ada nggak Pak ya? Ya, oke, bagus, menarik ini. Seperti tadi barusan nyambung sebenarnya. Jadi itu ada hubungannya tapi tidak hubungan langsung tapi hubungan jangka panjang. Jadi gini Pak, dalam teori kalau kita nyebutnya sih ini ya FOA ya, fuel, oil, water, air, udara. Dalam teori FOA atau dalam teori cairan-cairan yang ada di engine itu disebutkan bahwa ketika temperatur cooling system itu 5 derajat lebih tinggi dari batas atas, itu umur oli berkurang 50%. Demikian secara hasil riset demikian. Artinya apa? Ketika engine itu selalu berada dalam kondisi panas, yang pertama kali rusak itu olinya. Gitu. Nah, kalau oli rusak, berarti potensinya adalah terjadi gagal pelumasan. Kalau gagal pelumasan ya terjadi keausan di semua komponen yang bergerak gitu Pak. Jadi efeknya tidak serta-merta. Kecuali dalam kondisi yang sangat ekstrim, misalkan begini terjadi water hammer ya, water hammer itu ekstrim. Misalkan ada salah satu sekat di engine itu over sehingga memungkinkan air masuk ke ruang bakar. Nah ini efeknya langsung simultan. Gitu. Tetapi kalau dalam kondisi normal ya, yang ada kaitannya dengan overheat tadi, jadi sebenarnya jalan ceritanya adalah tadi ketika temperatur water coolant itu 5 derajat lebih tinggi dari standar, maka performan pelumasan akan drop 50%. Jadi olinya itu kemampuannya akan langsung turun 50%. Nah, ketika kemampuan oli turun 50%, disitulah terjadinya poor lubrication atau gagal pelumasan. Kalau diterus-teruskan, ya terjadi keausan abnormal tentu saja. Gitu. Iya, menarik nih. Jadi pentingnya cooling tadi di situ ya, ada hubungannya juga ya sama situ ya, jagain supaya nggak overheat gitu, baik dari olinya maupun dari coolant-nya maupun dari sistemnya yang lain seperti itu. Iya, karena kalau panas terus bisa ini ya nanti takutnya stroke gitu ya. Kalau orang gitu nanti bisa stroke gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, waduh, ini sebenarnya peserta ini masih kurang-kurang, cuman mohon maaf saya tahan-tahan dikit ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari mohon maaf ini nggak disebutin namanya, tapi dari PT Karunia Armada Indonesia gitu ya. Sepertinya rombongan ini satu ruangan gitu. Apakah kavitasi terjadi hanya karena kualitas coolant saja? Gitu ya. Karena sering menurut pengalaman teman-teman di PT Karunia Armada Indonesia ini di lapangan mereka sudah pakai coolant sesuai rekomendasi dari pabrik gitu ya, tapi masih aja ada kavitasi gini gitu ya. Mungkin saya tanyakan dulu ke Pak Edwan ya. Ya. Silakan Pak. Ya, oke, Pak Tommy izin menjawab. Memang masalah kavitasi ini faktor terbesarnya adalah masalah coolantnya. Jadi mungkin rekan-rekan dari Karunia mungkin bisa dicek lagi kembali ke manual booknya, mungkin apakah ada standar tertentu yang dibutuhkan untuk digunakan, misalkan kandungan glikolnya minimum 40%. Nah, kenapa kavitasi ini terjadi? Karena misalkan ada salah satu coolant ada glikol, yang satu lagi tidak menggunakan glikol. Nah, di bagian impeller water pump, di bagian tengah, itu kan bagiannya low pressure. Nah, ketika yang water base tidak menggunakan glikol, dia berubah fasa, yang glikol dia masih belum berubah fasa, Pak. Tidak terbentuk bubble. Berubah fasa ini terbentuk bubble.
gitu. Nah, jadinya ketika glikol itu menahan tadi perubahan fasa, bubble tidak terbentuk. Yang akibatnya jadi kavitas itu bisa diminimalisir. Nah, misalkan kalau yang satu lagi tadi menggunakan yang water base saja tidak tanpa glikol, ketika misalkan water pumpnya kecepatan tinggi, terus di bagian tengahnya, bagian low pressure-nya ada drop low pressure, berubah fasa, ketemu bubble, ya bubble-nya ketika jalan ke bagian high pressure di bagian atas impeller, pasti akan berbenturan, pasti akan jangka panjangnya akan rusak. Jadi memang faktor utamanya salah satunya terkait kavitasi, dan juga dari jurnal yang kita pelajari sejauh ini di EON, itu memang membuktikan untuk glikol itu dia bisa meminimalisir faktor terjadinya kavitasi di water pump. Pak Kozen, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit menambahkan. Pak Iwan sudah lengkap semua. Tapi ini Pak, kalau saya mengamati dari salah satu komponen vital di engine yaitu liner ya. Tadi kita di materi sempat menyinggung tentang eco effect. Jadi eco effect itu juga akan besar efeknya ketika terjadi knocking. Nah ini, hati-hati. Kenapa knocking ini berpengaruh? Ingat ya, knocking itu kan terjadinya waktu pembakaran yang terlalu maju atau tidak sesuai dengan grafik pembakaran pada spesifikasi engine. Ketika pembakaran ini tidak tepat, ya terlalu maju, maka piston slap akan semakin besar, semakin kencang amparannya, slappingnya. Nah, ya ini yang akan menimbulkan bubble-bubble pada area water jacket di seputaran liner. Gitu. Nah, bubble itu ya ketika kena slapping berulang-ulang, lama-lama dia akan pecah, terjadi kavitasi, sehingga efeknya adalah jadi pitting. Jadi knocking itu juga pengaruh Pak, ya knocking itu juga bisa jadi kavitasi gitu. Ya, gitu. Makanya kompleks ya Pak ya, permasalahan cooling system itu ternyata kompleks. Jadi tidak bisa kita soroti hanya dari sisi airnya doang, tapi dari sistem pembakaran itu juga ternyata berpengaruh, dari sistem pelumasan juga berpengaruh dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dipastikan teman-teman juga ya dalam operasional unit ya dipastikan kita menggunakan fuel yang bagus agar tidak terjadi knocking. Karena jika terjadi knocking itu juga akan berpotensi mengakibatkan kavitasi pada liner. Demikian mungkin tambahannya Pak Tommy, Pak Iwan. Thank you Pak Kosen. Saya pikir menjawab ya tadi ya untuk pertanyaan dari teman-teman di PT Karunia Armada gitu ya. Nanti kalau masih ada